Sekarang kita bahas analisis korelasi. Artinya kita akan menguji seberapa besar korelasi atau hubungan antara variabel X sama variabel Y ini. Artinya apakah seberapa kuat erat hubungan antara konsumsi ukuran kalori ini dengan berat badan seseorang berdasarkan penelitian ini, 10 data ini. Seberapa kuat sih pengaruhnya gitu ya, seberapa kuat pengaruhnya kalori terhadap berat badan. Artinya kalau memang nanti pengaruhnya rendah, berarti penelitian ini tidak bisa digeneralisasi menjadi sebuah hukum bahwasanya kalau kalorinya 400 gitu misalkan, sangat lemah kalau menjadi berapa tadi sesuai dengan konsep interpolasi, ekstrapolasi tadi. Nah, maka itu namanya analisis korelasi. Ada beberapa cara menganalisis korelasi, tetapi untuk kita sudah disepakati caranya adalah dengan menentukan koefisien korelasi. Koefisien korelasi yang dipakai adalah hasil temuan dari seorang yang namanya Pearson. Ya. Oke. Makanya kemudian orang menyebutnya sebagai nilai korelasi, koefisien korelasi Pearson, dan disimbolkan dengan R. Oke. Maka kemudian R ini banyak orang menyebut sebagai produk momen. Ya. Perkalian produk momen. Tapi banyak juga orang yang menyebut sebagai koefisien korelasi Pearson. Disimbolkan R, dirumuskan dengan R, gitu ya. Berarti ini adalah sums of square dari XY, gitu ya, dibagi dengan ini akar. Nah, ini akar, gitu ya. Sums of square dari XX, gitu ya, kali sums of square dari YY. Nah, ada yang baru ini YY. Kalau tadi XY sudah, XX sudah. Nah, sekarang yang YY. Maka hampir sama, coba kita ulangi. Sums of square XY, coba lihat polanya, cara mengapa berarti sigma XY, gitu ya, dikurangi, gitu ya, sigma X kali sigma Y dibagi dengan N. Oke, lihat polanya. Kalau sums of square XX sebelumnya adalah berarti sigma X kali X, berarti X kuadrat, dikurangi sigma X kali sigma X dibagi N. Oke, lihat. Kalau Y, di sini Y, di sini Y. Kalau X, di sini X, di sini X. Sekarang, kalau begitu sum of square YY, itu ya berarti sama dengan sigma, berarti ini adalah Y kali Y, berarti Y kuadrat. Dikurangi, berarti ini adalah sigma Y kali sigma Y. Dibagi dengan N. Oke. Maka dengan menggunakan tabel berapa kolom ini? 1 untuk data yang pertama X, data kedua Y, berarti kita harus mencari kayak seperti mencari tadi regresi linearnya, X kuadratnya, kemudian X kali Y, kemudian di sini adalah Y kuadrat. Oke. Nah, maka kita sudah bisa mencari jumlah X-nya dulu. Oke. Rata-rata X-nya, dibagi 10 ya. Jumlah Y-nya tadi dibagi 10, ketemu rata-ratanya. Oke. X kuadrat, berarti 530 kuadrat. Oke. 300 kuadrat. Terus sampai 512 kuadrat. Oke, jumlahkan, maka dapat ini. Maka ini adalah sigma, ya, sigma X kuadrat. Ya. Oke. Kemudian X kali Y. X kali Y. 530 kali 89. Terus 300 kali 48. Seterusnya,
Oke. Maka jumlahnya adalah ini. Maka ini adalah nilai dari sigma X kali Y. Oke. Sekarang Y kuadrat, berarti 89 kuadrat. Berarti 7.921. 48 kuadrat. Terus, ya. Kemudian jumlahkan. Maka ini adalah sigma Y kuadrat. Ya. Maka kita sudah bisa menghitung produk momen atau koefisien korelasi persennya. Berarti R sama dengan gitu ya, sums of square XY ya, dibagi akar sums of square XX kali sums of square YY. Nah, kita cari sums of square XY dulu. Berarti sigma XY kurangi sigma X kali sigma Y dibagi N. Oke. Sigma XY 279.294 dikurangi sigma X adalah 4141 kali sigma Y 643 dibagi 10. Gunakan kalkulatornya. Oke, ketemu berapa? Berapa tadi? 279.294 ya, dikurangi 4141 kali 643 dibagi 10. Oke, sama dengan, oke, berarti hasilnya adalah 13.0277. Oke, ya. Sekarang sums of square XX. Berarti sigma X kuadrat dikurangi sigma X kali sigma X dibagi N. Isikan sigma X kuadrat adalah 1.802.235 dikurangi sigma X kali sigma X berarti 4141 kuadrat per 10. Oke, langsung hitung di kalkulator. 1.802.235 dikurangi 4141 kuadrat, oke, dibagi 10, oke, sama dengan, oke, hasilnya adalah 87.446,9. Oke. Ya. Oke. Sekarang tadi koma ya. Oke. 13, ya. Sekarang kita cari yang baru ini. SYY. Berarti sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kali sigma Y dibagi N. Oke, sigma Y kuadrat 43.495 dikurangi sigma Y berarti 643 kali 643 per 10. Oke, hasilnya adalah apa itu? 43.495 dikurangi 643 kuadrat, oke, dibagi 10. Hasilnya sama dengan, oke, berarti 2.150,1. Maka kita sudah bisa menghitung koefisien korelasinya. Coba kita lihat tadi. R sama dengan SSXY dibagi akar SSXX kali SYY. Kita isikan SSX berarti
13.027,7, 13.027,7 dibagi akar. Oke, bagi akar SS X berarti 87.446,9. 87.446,9 kali SSYY. Kurang ya, sum of squares. Oke, berapa? 2150,1. 2150,1. Oke. Langsung di kalkulator. 13.027,7 dibagi. Oke, dalam kurung 87.446,9 kali 2150,1 tutup kurung diakarin disama dengan 0,00093,201. Kalau dibulatkan 0,95. Ini nilai produk momennya atau koefisien korelasi persennya dari penelitian tentang hubungan kalori dengan berat badan. Nah, sekarang seberapa erat hubungan tersebut, maka kita bisa melihat tabel ini. Ya, kita bisa melihat tabel ini ya. Oke, lihat. Berarti produk momennya tadi R sama dengan 0,95. Ini tabel dari tingkat korelasi berdasarkan buku-buku statistik yang ada. Kalau nilai R-nya 0, berarti itu tandanya tidak ada korelasi. Kalau nilai R-nya itu min 0,3 sampai sebelum 0 atau 0 sampai 0,3, itu berarti korelasinya lemah. Kalau R-nya di rentang nilai ini, berarti tingkat hubungan antara data 1 dengan data 2 adalah sedang atau cukup. Oke, lihat. R dari min 1 sampai min 0,7 atau 0,7 sampai sebelum 1 itu kuat. Nah, kalau min 1 atau 1 tepat, itu namanya sempurna. Maka kita sudah bisa putuskan bahwasanya pada penelitian ini, pada survei ini, pada pengamatan ini, hubungan antara besar kalori yang dikonsumsi setiap hari dengan berat badan yang mengkonsumsinya adalah hubungannya kuat. Ya, berdasarkan tabel dari tingkat hubungan korelasi ini. Ya, jadi penelitian ini sangat bermakna sekali, berarti kita sudah berani mengambil kesimpulan kalau 400 kalori berapa kan gitu ya. Maka yang kita sebutkan di sini adalah betul-betul berdasar sekali karena hubungannya adalah sangat kuat. Kalau nanti ternyata R-nya misalkan lemah, maka nilai yang di sini, prediksi yang di sini juga lemah. Ya. Seperti itu makna dari koefisien korelasi.